Nilai tukar rupiah kembali melemah dan kini menembus Rp17.500 per dolar AS. Para ekonom mulai memberi peringatan keras. Bukan cuma soal kurs, pelemahan rupiah disebut bisa bikin harga barang, energi, hingga kebutuhan sehari-hari makin mahal. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan. Pada perdagangan Kamis siang, 14 Mei 2026, rupiah tercatat melemah ke level Rp17.518 per dolar Amerika Serikat. Angka ini turun sekitar 0,24% dibandingkan penutupan perdagangan sehari sebelumnya di level Rp17.476 per dolar AS. Pelemahan rupiah terjadi di tengah penguatan dolar Amerika secara global yang juga menekan mayoritas mata uang Asia. Won Korea Selatan ikut melemah, peso Filipina tertekan, dan rupiah India bahkan mendekati rekor terendah sepanjang sejarah. Namun menurut ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, tekanan terhadap rupiah saat ini justru lebih banyak dipicu faktor domestik dibanding kondisi global. Ia menilai sekitar 80% pelemahan rupiah berasal dari persoalan dalam negeri. Wijayanto mengatakan, dalam 6 bulan terakhir rupiah terus melemah terhadap sebagian besar mata uang dunia, termasuk mata uang negara tetangga seperti dolar Singapura, ringgit Malaysia, baht Thailand, dong Vietnam, hingga peso Filipina. Menurutnya, salah satu masalah utama berasal dari tantangan struktural neraca pembayaran Indonesia. Surplus perdagangan dinilai mulai menurun akibat melemahnya ekspor karena harga komoditas turun dan permintaan global melambat. Di sisi lain, impor justru meningkat karena Indonesia masih sangat bergantung pada produk luar negeri. Selain itu, arus keluar dana asing dari pasar saham, obligasi, dan surat berharga negara juga ikut menekan rupiah. Investasi asing langsung atau foreign direct investment disebut mengalami penurunan berdasarkan data Bank Indonesia. Belum lagi pembayaran dividen dan bunga utang luar negeri yang meningkat dan semakin membebani nilai tukar rupiah. Wijayanto juga menyoroti risiko defisit anggaran yang berpotensi melebar akibat tingginya belanja program strategis pemerintah. Potensi kenaikan subsidi energi juga disebut menjadi ancaman tambahan bagi kondisi fiskal Indonesia. Tak hanya itu, sentimen negatif dari tinjauan indeks MSCI disebut ikut memicu keluarnya dana asing dari pasar saham Indonesia. Dampaknya mulai terasa pada pelemahan IHSG dan munculnya kekhawatiran terhadap prospek peringkat kredit Indonesia. Lalu apa dampaknya bagi masyarakat? Menurut Wijayanto, pelemahan rupiah bisa memicu kenaikan harga energi dan barang impor. Fenomena ini dikenal dengan istilah imported inflation atau inflasi impor. Artinya, barang-barang yang bergantung pada bahan baku impor berpotensi menjadi lebih mahal dalam beberapa bulan ke depan. Direktur Ekonomi Selios, Nailul Huda, juga memperingatkan bahwa dampak pelemahan rupiah bisa terasa luas ke berbagai sektor. Ia mencontohkan harga plastik dan kemasan yang mulai naik akibat mahalnya impor dan biaya distribusi. Kenaikan ini nantinya bisa berdampak pada produk lain seperti minyak goreng kemasan hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Menurut Huda, dampak pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan pengusaha besar, tetapi juga pedagang kecil hingga masyarakat umum. Karena itu, para ekonom menilai Bank Indonesia perlu mempertimbangkan langkah pengetatan kebijakan seperti menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas rupiah. Meski begitu, langkah tersebut juga berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Kini masyarakat pun diminta bersiap menghadapi potensi kenaikan harga barang dalam beberapa bulan mendatang jika tekanan terhadap rupiah terus berlanjut. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.